Sebelum kita ngobrol-ngobrol ke bintang tamu selanjutnya, kita dengerin dulu ya berita sepekan di Kota Tangerang. Nah, kemarin aja kan kita baru merayakan Idul Adha atau Lebaran Haji. Nah, menurut berita dari tangerangkota.co.id, kemarin itu pada saat sholat Idul Adha, Masjid Raya Al-Azhar menerima 10.000 jamaah. Tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan ya. Selain itu, Masjid Raya Al-Azhar juga menerima 15 ekor sapi dan 12 ekor kambing untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat. Kalau di tempat kalian berapa tuh ekor sapi dan kambingnya? Selanjutnya ada berita dari PMI Kota Tangerang yang meluncurkan aplikasi dengan nama Donor Darah PMI Kota Tangerang. Jadi di aplikasi ini memudahkan kita nih Sobat Tangerang yang biasa donor darah untuk mengetahui jadwal dan ketersediaan stok darah. Jadi buat teman-teman mungkin ya yang membutuhkan darah gitu, mau tahu ada darah apa aja sih yang tersedia, itu bisa langsung saja dicek di aplikasi milik PMI Kota Tangerang. Udah bisa di-download, bisa langsung download sekarang aja ya Sobat Tangerang. Dan yang terakhir ada dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM atau Disperindakop UKM. Mereka mengajak untuk teman-teman nih Sobat Tangerang yang punya usaha bisa langsung saja datang ke kantor Disperindakop UKM untuk mendaftarkan usahanya kepada Disperindakop karena banyak sekali kemudahan yang kalian dapatkan. Caranya pun cukup gampang sekali, tinggal bawa identitas diri dan identitas produknya, lalu nanti akan dibantu untuk pendaftarannya. Jika kalian belum punya NIB, juga di situ dibantuin cara buat NIB-nya, dan kalian akan merasakan kemudahan dan fasilitas yang diberikan oleh Disperindakop. Buat Sobat Tangerang yang mau tahu informasi-informasi lainnya atau mau update soal berita tentang Kota Tangerang, bisa langsung saja buka website www.tangerangkota.go.id karena banyak sekali informasi-informasi di sana. Nah, sekarang kita sudah kedatangan Pak Deki selaku Kepala Bapeda Kota Tangerang. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Tifa. Nah, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sama Dr. Dini nih Pak ya terkait angka stunting di Kota Tangerang. Dan ditargetkan di tahun 2024 nih target nasional angka stunting itu di angka 14%. Nah, kalau dari Bapeda sendiri rencana apa sih Pak yang akan dilakukan? Kurang lebih kan 2 tahun lagi nih ya Pak ya. Nah, mungkin Pak Deki bisa share sedikit nih. Baik, makasih Mbak Tifa. Jadi kalau kita bicara program penurunan stunting, inilah program yang sekarang menjadi prioritas di pemerintah pusat ya. Jadi memang sekarang nih saat ini Indonesia masih ada kisaran angka stunting yang cukup tinggi. Di Provinsi Banten sendiri masih sekitar 24,3% kalau nggak salah. Tadi betul apa yang disampaikan Mbak Tifa, target nasional bisa dikurangi sampai level 14%. Jadi kalau kita refleksikan dari tahun 2022 ini ke 2024, ya itu artinya hampir sekitar 3%-an setiap tahun harus ditekan angka stunting itu. Nah, kalau ditanya programnya apa, saya rasa upaya penurunan stunting ini sudah dibakukan ya oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini ada namanya 8 aksi rencana konvergensi untuk penurunan stunting. Nah, disitulah kita mungkin itu dibuat standar ya di seluruh kabupaten kota. Harapannya adalah apa? Harapannya ada program yang masif yang sama dan kita lebih fokus pada suatu lokasi-lokasi yang ditargetkan untuk penurunan stunting. Nah, tadi datanya juga sempat dibuka sama Dr. Dini dari 2018 sampai 2021 ya Pak ya, itu mengalami keturunan. Emang rahasianya apa sih Pak bisa mengalami penurunan seperti itu? Jadi ya inilah saya juga apresiasi sama teman-teman di OPD-OPD terkait ya. Jadi memang penanganan stunting ini harus dilakukan secara bersama-sama, ya keterlibatan masyarakat dan juga nih dilakukan oleh teman-teman OPD. Banyak OPD yang terkait dalam upaya penurunan stunting. Yang pertama udah pasti Dinas Kesehatan bersama perangkatnya, Puskesmas, Posyandu dan sebagainya. Yang kedua juga dilakukan oleh DP3AP2KB. Teman-teman ini dalam sosialisasi, edukasi masyarakat. Yang ketiga juga ada Dinas Ketahanan Pangan. Bagaimana mereka bisa memberikan asupan gizi lah ya kepada masyarakat. Betul. Berikutnya ada Dinas Sosial juga dalam program-program bantuan sosial nih yang banyak juga membantu.
Berikutnya juga ada dinas pendidikan yang nggak kalah penting ya, mereka juga melakukan edukasi karena penanganan stunting ini dimulai dari masa remaja hingga proses melahirkan itu sendiri dan juga intervensi kepada anak-anak bayi yang baru dilahirkan. 1000 HPK ya Pak ya? 1000 hari pertama kelahiran istilahnya ya. Iya betul. Tapi yang paling penting juga ada kader juga ya Pak ya, berperan situ ya Pak ya. Masyarakat yang terus mensosialisasikan betapa pentingnya mengetahui apa itu stunting ya kan, dan cara pencegahannya juga. Nah kalau ngomongin stunting itu kan nggak perihal tinggi badan aja ya Pak ya, tapi terkait juga kecerdasan. Nah target Bappenas juga ya Pak ya, itu akan menargetkan di tahun 2045 ya Pak ya, 2045 itu adalah Indonesia emas. Nah, kalau Bappedas sendiri untuk mendukung program Bappenas di 2045 itu gimana tuh Pak? Ada jangka menengah sama jangka panjang nggak nih Pak? Kalau bicara Indonesia emas itu kita bicara generasi berapa puluh tahun ke depan. Berarti tahun 2022 ke 2045 hampir 20 tahun ya ke depan. Iya, betul. Jadi ada satu hal lagi yang kalau kita menarik kalau bicara Indonesia emas ini adalah adanya kesempatan Windows Opportunity. Ya, apa itu Windows Opportunity? Adalah kita bicara tentang bonus demografi. Ya, bonus demografi itu ketika jumlah penduduk ya, pola distribusi penduduknya usia antara 15 sampai 65 tahun itu adalah yang dominan. Iya. Usia produktif ya Pak yang ya produktif ya, 15-65 itu produktif. Di bawah itu dan setelah itu adalah rasionya kecil. Bahkan kalau nggak salah saya pernah baca itu informasinya 1:2. Jadi satu orang yang non produktif disupport oleh 2 orang. Jadi ini posisi demografi yang sangat menguntungkan. Tetapi kalau bonus demografi ini tidak kita kelola dengan baik, bukan jadi bonus, tapi sudah malah jadi masalah bahaya. Kenapa? Ada 2 hal yang harus diperhatikan kalau kita bisa mengambil manfaat dari bonus demografi ini, terutama di tahun 2045. Pertama, kita harus punya sumber daya manusia yang kompetitif ya, unggul ya. Dan yang kedua adalah penyediaan lapangan kerja yang memadai lah. Karena dengan 2 hal itu akan produktivitas secara nasional juga akan tumbuh dan ini bisa mendorong Indonesia menjadi negara yang maju lah di kemudian hari. Nah ini kalau bicara tentang 2045 tadi kaitannya sama dengan berkaitan dengan sumber daya yang unggul. Masalah stunting ini salah satu yang harus dan menjadi perhatian utama secara nasional. Itulah kenapa sebabnya stunting ini menjadi program nasional yang cukup ambisius dari pemerintah. Penurunan setiap tahun 3% itu bukan main-main. Ya, hampir 5 tahun terakhir dievaluasi maksimal 1,7%. Ini ada upaya yang effort hampir 2 kali lipat ya, sampai penurunan 14% di tahun 2024. Itu hampir 2 kali lipat upaya yang harus dilakukan. Dan ini secara nasional ya, dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota ini didorong untuk mempercepat proses penurunan angka stunting sehingga keluarlah rencana aksi konvergensi ini untuk stunting. 8 itu ya Pak ya, 8 poin tersebut ya Pak ya. Nah, untuk mendukung 8 aksi tersebut nih Pak nih, kalau dari Bappedas sendiri ada alokasi dana khusus nggak sih Pak terkait penanganan stunting nih? Kalau kita bicara tentang penurunan stunting, Kota Tangerang ini alhamdulillah ya, upaya-upaya yang dilakukan sudah cukup komprehensif dan masif ya. Terbukti ya nih tahun 2020 dan 2021 ketika pada ada COVID pun, angka stuntingnya tidak turun. Ya, artinya apa? Artinya adalah program-program yang dilakukan selama ini oleh OPD terkait penurunan stunting, alhamdulillah terbukti bahwa cukup berhasil ya. Karena penurunan itu dalam kondisi anggarannya juga terbatas, ternyata juga secara efektif berhasil menurunkan angka stunting yang ada di Kota Tangerang. Tapi itu tidak cukup ya. Ada angka turun, tapi secara nasional ditargetkan setiap tahun itu bisa turun 3%, ini luar biasa effort. Nah, kalau ditanya apa saja anggarannya, yang pertama adalah kalau kita bicara kegiatan dulu ya. Bapeda kan bicara tentang kegiatannya apa. Seperti saya sampaikan tadi, program-programnya tuh sudah di-setting sedemikian rupa sehingga semua yang berpotensi menimbulkan stunting ini bisa dilakukan intervensi. Ya, mulai dari usia remaja. Usia remaja apa sih yang bermasalah? Biasanya anemia. Kekurangan darah ya. Kurang darah. Ya, kedua pranikah. Jadi edukasi masyarakat bagaimana apakah dia nikah, apakah benar-benar siap untuk menghasilkan putra-putri yang sehat ya. Karena memang misalnya ada ibu yang memasuki usia nikah,
ternyata ibunya berat badannya kurang. Kalau berat badan kurang ada potensi juga putra-putrinya dihasilkan dengan berat badan kurang. Berat badan kurang ada potensi juga terjadi stunting dan sebagainya. Jadi edukasi itu dibutuhkan, ya, dibutuhkan supaya mereka paham benar. Kemudian juga pada tahap intervensi ketika ibu itu mengandung ya, mengandung, bagaimana pola gizinya, termasuk juga anemia juga beresiko tuh. Setelah itu apa? Sampai usia 2 tahun juga ada edukasi. Setelah 2 tahun ada masa PAUD dan sebagainya. Jadi kalau dilihat program dari pemerintah Kota Tangerang ini sudah mencakup semuanya ya. Nah, memang dengan adanya program 8 aksi rencana konvergensi ini adalah sebenarnya lebih fokus ya. Bagaimana caranya supaya kegiatan-kegiatan ini bisa terfokus dan kita bicara bukan hanya program besarnya tapi juga lokasinya ditentukan daerah mana saja sehingga nanti ketika diukur kelihatan seberapa besar dampak intervensi yang sudah dilakukan dan hasilnya seperti apa bisa dibandingkan lah kira-kira gitu Mbak. Gitu. Pak, kalau anak muda zaman sekarang nih Pak ya, kalau mau nikah gitu ya, sebelum nikah malah kadang-kadang suka sakit pinggang, bilangnya jompo gitu Pak. Itu bisa nyebabin stunting gitu Pak. Enggak kurang darah sih enggak, cuma jompo aja. Iya. Jadi memang kalau bicara makanya gitu ya, kalau kita bicara stunting itu apa sih sebenarnya kan? Jadi stunting itu sebenarnya kejadian gagal tumbuh dan kembang pada anak-anak. Ya, itu yang disebabkan karena kurang gizi secara kronis dan terjadi infeksi yang berulang. Sehingga dampaknya apa? Tinggi badannya, panjang badannya kurang dari standar yang ditentukan. Kan kira-kira gitu stunting ya. Efeknya bisa panjang, jangka panjangnya bisa saja ke masa remaja dia ada dampak segala macam. Tapi yang paling berat adalah berkaitan dengan tingkat intelijensianya. Dia akan berpengaruh terhadap kemampuan daya pikirnya. Sehingga itu tadi yang dikhawatirkan adalah apa? Daya saingnya. Ya, betul. Daya saingnya nih yang justru yang paling berat. Ya, yang berarti kan gini, kalau orang pendek, ya pendek itu belum tentu stunting. Tapi kalau stunting udah pasti pendek. Jadi indikatornya itu ya? Indikator seperti itu. Jadi jangan khawatir lah kalau orang pendek-pendek belum tentu semuanya kena stunting lagi gitu Mbak. Di pendek stunting ya? Belum tentu ya.